Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari yang ke-190 ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam berkat, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum kita melanjutkan ibadah online Yamari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang senantiasa menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati kami di dalam setiap detik, di setiap tarikan nafas kami. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah online Yamari yang ke-190 ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir nanti. Kiranya Engkau campur tangan dan ambil alih, sehingga semua berjalan dengan lancar, menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada dan sedang bergabung bersama kami saat ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkati dan urapi kami semua hamba-hambamu yang berbagian dalam ibadah ini, baik itu sebagai worship leader, pemain musik, dan juga multimedia. Demikian juga Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk hambamu Bapak Pendeta Bartolomeus Karel STH yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi, dan memakai dengan heran dan luar biasa, sehingga kebenaran firman Tuhan tersingkap dan termeterai dalam setiap hati kami untuk memuatkan, menegur, meneguhkan, dan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, dan kami memulai ibadah ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita memuji dan menyembah Dia, sebab Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, satu hal yang kurindukan, biarlah pujian ini menjadi pengakuan bagi kita di hadapan Tuhan, sebab lebih baik satu hari tinggal di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain dengan sia-sia. Percayalah, kita akan menikmati kuasa dan juga kemurahan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Amin. Satu hal yang ku rindu
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memuji-muji Tuhan itu sangat menyenangkan. Selain Tuhan disenangkan, kita juga mengalami berkat yang luar biasa dari setiap pujian kita di hadapan Tuhan, sebab ada kuasa dalam setiap pujian umat-Nya. Saat ini kita akan melanjutkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan judul Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, yang disambung dengan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menetapkan dan mengatur setiap langkah kita yang percaya kepadanya, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Terpujilah nama Tuhan, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bartolomeus Karel STH dengan tema kegagalan bukan akhir dari segalanya. Karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian yang berkata, "Ku yakin saat kau berfirman." Biarlah ini sebagai persiapan hati, pikiran, dan segenap hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Bartolomeus Karel STH. Shalom Bapak Ibu Saudara sahabat Yamari dimanapun berada. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama lewat ibadah online Yamari. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, supaya semua kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Yamari dimanapun berada, tema firman Tuhan hari ini, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sekali lagi, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Banyak orang berpikir bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi pengharapan, mulai stres, putus asa, dan akhirnya menyerah. Tetapi kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari suatu proses untuk menuju kepada kesuksesan atau keberhasilan. Faktanya, tidak ada orang yang sukses tanpa kegagalan, karena kesuksesan tanpa kegagalan itu hanyalah mitos. Artinya bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya, itu hanya merupakan mitos saja, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 37 ini, ayat 23-24, memberikan suatu keterangan kepada kita bahwa bagi kita orang-orang percaya, Tuhan selalu menuntun jalan kita. Langkah demi langkah Tuhan menuntun kita, sehingga kita percaya bahwa ketika Tuhan menuntun jalan kita, ada kalanya mungkin kita bisa jatuh, tetapi tangan Tuhan yang kokoh, tangan Tuhan yang kuat itu akan senantiasa menopang kita, sehingga ketika kita jatuh sekalipun, kita tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang kuat itu memegang kita, sehingga ketika kita jatuh, tangan kuat itulah yang akan mengangkat kita kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pemazmur ini kita diingatkan bahwa kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kita berkaitan dengan kegagalan bukan akhir dari segalanya. Yang pertama, kegagalan adalah hal yang biasa. Kegagalan adalah hal yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Setiap orang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Pernah gagal dalam studi,
pernah gagal dalam pekerjaan, bahkan mungkin pernah gagal di dalam pelayanan. Tetapi kita harus bisa bangkit kembali. Tokoh-tokoh Alkitab juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kita menyebut saja Adam pernah gagal. Abraham, bapak orang beriman, pun pernah gagal. Musa, seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, juga pernah gagal. Daud, seorang raja besar, juga pernah mengalami kegagalan. Salomo pernah gagal, Yunus pernah gagal, dan Petrus juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Kesadaran kita bahwa setiap orang pernah mengalami kegagalan membentuk suatu paradigma berpikir kita bahwa kegagalan itu sesuatu hal yang biasa, sehingga mencegah kita dari frustasi, putus asa, dan hal-hal yang fatal lainnya. Artinya bahwa tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa pun mereka pernah mengalami kegagalan, tetapi mereka bisa berhasil dalam kehidupannya. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa kegagalan itu sesuatu yang biasa, sehingga ketika kita mengalami yang namanya kegagalan, kita tidak perlu terlalu frustasi dalam hidup ini, karena ada Tuhan yang senantiasa menopang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin pernah kita mendengar nama seorang yang bernama Michael Jordan. Dia seorang pemain basket yang sangat terkenal, yang sangat sukses dalam hidupnya. Namun ternyata lebih dari 3.000 kali diberi kepercayaan untuk menyerangkan bola ke jaring, namun gagal melakukannya. Diberi 26 kali kepercayaan oleh timnya untuk melakukan tembakan terakhir pada saat final, namun gagal. Lebih dari 300 kali berkontribusi dalam kekalahan timnya, tapi tetap dijuluki pemain terhebat sepanjang masa. Artinya apa? Orang tidak melihat kegagalan itu, yang dilihat orang adalah keberhasilan. Kegagalan itu sesuatu yang biasa, tetapi di balik kegagalan itu pasti akan ada keberhasilan yang sedang menanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan itu sesuatu yang biasa, bukan yang luar biasa. Yang kedua, kita harus bangkit dari kegagalan dan kita harus maju. Kita harus bangkit, kita tidak boleh tetap berada dalam kegagalan itu. Kita harus bangkit dari kegagalan dan kita harus maju. Firman Tuhan berkata, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Penulis Amsal berkata bahwa orang benar itu bisa jatuh, bukan hanya 1-2 kali jatuh, bisa sampai 7 kali dia jatuh, tetapi dia bisa bangkit kembali. Kita harus bisa mematahkan setiap rintangan yang menghambat kita untuk bisa bangkit dan maju. Apa yang bisa membuat kita tidak bisa bangkit dan maju? Yang pertama adalah pikiran negatif. Pikiran negatif, mengendalikan pikiran, mengalahkan pikiran negatif, dan mengisi pikiran dengan pikiran yang positif. Itulah yang membuat kita bisa mengalahkan kegagalan, sehingga kita bisa bangkit kembali dan kita maju. Yang kedua, setelah kita mengganti pikiran negatif dengan positif, maka kita mulai mendapatkan hasil yang positif. Kita mulai mendapatkan hasil yang positif. Kenapa? Karena pikiran kita pikiran yang positif, maka itu akan menghasilkan yang positif. Yang kedua adalah traumatis masa lalu. Bereskan semua traumatis masa lalu dengan menerima sebagian dari hidup kita dan lepaskan setiap yang mengikat, sehingga kita bisa mengalami kemajuan. Seringkali kita tidak bisa maju, kita tidak bangkit dan kita tidak maju. Kenapa? Karena ada masa lalu yang mengikat kita. Masa lalu itu harus kita lepaskan. Kegagalan di masa lalu itu harus kita lepaskan. Jangan terikat dengan masa lalu, supaya kita bisa bangkit dan kita bisa maju.
Oleh sebab itu, kita harus bangkit, jangan terikat dengan masa lalu kita. Kita harus lepaskan semua masa lalu yang tidak baik, semua masa lalu yang buruk, masa lalu yang gagal. Kita harus bangkit dan kita maju, karena kita percaya bahwa di depan kita ada keberhasilan yang sedang menanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bangkit dari kegagalan dan kita harus maju. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, dua murid daripada Tuhan Yesus, Simon Petrus dan Yudas Iskariot. Sebenarnya dua murid ini adalah orang-orang yang sama-sama gagal. Petrus gagal karena dia menyangkal Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus. Yudas Iskariot juga gagal karena Yudas Iskariot telah menjual Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, respon mereka berbeda. Respon Petrus dan Yudas itu berbeda. Itulah yang menentukan mereka bisa maju atau tidak. Petrus merespon dengan baik, dengan positif. Petrus bertobat dan dia kembali untuk mau melayani. Itu sebabnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sementara Yudas merespon dengan negatif, sehingga dia memilih untuk bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua orang sama-sama gagal, tetapi respon mereka berbeda. Yang satu mau maju, bangkit dan maju, sementara yang satu tidak mau bangkit dan tidak mau maju. Akhirnya, pada akhirnya mereka berbeda. Yang satu berhasil, yang satu tetap gagal. Bahkan yang satu sudah tidak ada lagi, tetapi yang satu terus berkarya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi yang kedua adalah bangkit dari kegagalan dan maju. Jangan mau terikat dengan kegagalan itu. Harus kita lepaskan diri kita dan kita maju supaya kita bisa berhasil. Yang ketiga, kegagalan adalah kendaraan menuju kepada kesuksesan. Kegagalan adalah guru yang terbaik bagi kita, karena kegagalan mengajarkan kita untuk mengevaluasi diri. Apa penyebab daripada kegagalan itu dan bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami kegagalan yang sama? Jadi kegagalan itu menjadi guru, mengajar kita untuk kita bisa memperbaiki diri. Kita tahu apa yang menyebabkan kita gagal, kita perbaiki, kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya, sehingga kita bisa berhasil. Kegagalan juga memotivasi diri kita untuk lebih tekun, lebih semangat, dan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa yang membuat kita gagal, kita tahu, kita introspeksi diri, kita memotivasi diri kita supaya kita bangkit, supaya kita lebih bertekun, karena kita tahu bahwa ternyata kegagalan itu adalah kendaraan yang bisa membawa kita kepada keberhasilan. Kegagalan itu adalah suatu kendaraan yang akan membawa kita mencapai masa depan yang lebih baik, yang lebih berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada seorang penulis buku yang bernama Billy Lynn. Dia berkata begini, dibutuhkan rata-rata 240 kali proses jatuh bangun dari seorang bayi sebelum ia mampu berjalan. Menurut Billy Lynn, bayi yang baru mulai berjalan itu dibutuhkan kurang lebih 240 kali. Dia harus mengalami yang namanya jatuh bangun. Dia harus mengalami yang namanya jatuh bangun, baru dia bisa berjalan. Bayi itu tidak akan mempersalahkan orang tuanya atau lantai yang licin yang membuat dia jatuh. Tetapi bayi itu menikmati proses jatuh bangun itu, sehingga ketika ia jatuh, ia akan bangun lagi sampai ia bisa berjalan dengan baik. Artinya bahwa proses jatuh bangun itu merupakan kendaraan yang membawa kita menuju kepada keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita. Jadi yang ketiga adalah kegagalan adalah kendaraan yang akan membawa kita menuju kepada keberhasilan.
Karena kegagalan adalah guru yang mengajak kita yang baik, yang membuat kita bisa belajar dari kegagalan dan membuat kita bisa maju. Dan kita harus bisa menikmati proses yang ada. Karena ketika kita menikmati proses itu, maka kita akan sampai kepada suatu yang namanya keberhasilan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di balik satu kisah sukses biasanya terdapat 1000 kisah kegagalan-kegagalan. Di balik kesuksesan itu ternyata ada 1000 kisah tentang kegagalan. Orang mungkin melihat bagaimana suksesnya seseorang, tetapi lupa bagaimana orang itu jatuh bangun dan mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Seringkali kita hanya bisa melihat orang itu berhasil dalam kehidupannya, berhasil dalam usahanya, berhasil dalam bisnisnya, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pelayanannya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana kegagalan demi kegagalan yang pernah dialami. Tetapi dia bangkit kembali, dia bangun kembali. Karena apa? Karena ternyata kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau hari ini mungkin kita gagal, berarti kita percaya itu keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah sukses yang tertunda selama kita tidak putus asa, kita tidak patah semangat, dan mau terus bertekun dalam perjalanan hidup kita. Maka pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya kesuksesan dalam hidup ini. Jadi bicara soal kesuksesan itu hanya bicara waktu saja. Kalau hari ini kita gagal, kita percaya besok kita akan berhasil. Karena kita percaya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mungkin pernah mendengar yang namanya Thomas Alva Edison yang menciptakan bola lampu. Seorang yang tuli dan bodoh di sekolah. 6.000 bahan yang dihabiskan untuk membuat sebuah lampu pijar. Tetapi semuanya gagal, tidak pernah berhasil. Namun Thomas Alva Edison berkata, aku tidak pernah gagal. Aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Menurut Thomas Alva Edison, jenius itu adalah 1% inspirasi. 99% itu adalah keringat. Artinya 99 itu adalah usaha kita. Kita harus berusaha sehingga kita bisa berhasil. Pada akhirnya dengan ribuan kali mencoba, pada akhirnya Thomas Alva Edison bisa menciptakan bola lampu yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Tetapi semua itu dimulai dari kegagalan, tidak langsung berhasil. Ribuan kali dicoba, dan pada akhirnya bisa berhasil. Artinya bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau hari ini mungkin kita mengalami kegagalan, tapi kita percaya ini hanya tertunda. Akan ada waktunya kita akan berhasil, karena kita tahu bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kendaraan menuju kepada keberhasilan. Jangan larut dalam kegagalan, tapi mari kita bangkit dan maju, karena kegagalan hanya soal waktu. Keberhasilan sudah menanti di depan. Jangan melihat ke belakang, fokuslah ke depan, karena keberhasilan pasti menjadi bagian kita semua. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita,
Kalaupun kita pernah mengalami kegagalan, ataupun mungkin hari-hari ini kita sedang gagal, entah dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, bisnis kita, atau pelayanan kita, percayalah bahwa itu hanya sementara. Karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tetapi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami tetap semangat menjalani kehidupan ini, karena kami tahu bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, keberhasilan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami percaya kami mampu untuk meraihnya. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kegagalan bukan akhir dari segalanya, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bartolomeus Karel STH. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, serta mendidik dan menuntun kita ke dalam kebenaran sesuai kehendak Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, sehingga kehidupan kita, keluarga kita, dan pelayanan kita memuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bartolomeus Karel STH atas penyampaian firman Tuhan, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani di ibadah online Yamari yang ke-190 ini. Tuhan Yesus memberkati dalam segala hal, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam pekerjaan serta pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya yang akan memimpin doa syafaat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, sebab Tuhanlah yang telah memberkati dengan urapan yang baru bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, dan juga mengurapi Bapak Pendeta Bartolomeus Karel STH, sehingga dapat menyampaikan khotbah dalam ibadah online Yamari ke-190 pada hari ini, Sabtu 11 Mei 2024. Kami yakin firman Tuhan yang berkuasa yang telah didengar dan diterima oleh sahabat dan simpatisan Yamari yang baru pertama kali bersama-sama beribadah menjadi penuntun dan dasar dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh menjadi duta bagi Kristus selama berada dalam dunia ini. Dengan demikian juga ya Bapa, agar melalui firman Tuhan ini juga mereka dikuatkan dan diteguhkan kembali iman mereka. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang telah melayani dan juga mengurapi Bapak Pendeta Bartolomeus Karel STH.
dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan mereka. Allah Bapa di surga, saya berdoa untuk seluruh tim penata layanan dan pelayan firman Tuhan yang akan berkhotbah ataupun yang akan menyampaikan materi kesehatan dalam ibadah online yang mari Sabtu 18 Mei 2024. Kiranya mereka selalu dalam tuntunan Roh Kudus sehingga pelayanan mereka memberkati sahabat yang mari yang setia beribadah maupun mereka yang baru pertama kali beribadah bersama-sama, serta mereka yang terus mau belajar firman Tuhan melalui ibadah online yang mari. Sehingga demikian nantinya kami semua boleh tetap setia mengikuti Tuhan dan menjadi berkat di dalam dunia ini selama hari masih siang dan juga selama masa anugerah ini Tuhan berikan kepada kami sekalian. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, kami tim Mission Trip Anjang Sana Yamari bersama-sama sahabat Yamari menaikkan ucapan syukur atas perlindungan dan pendampingan Tuhan secara nyata melalui Roh Kudus, sehingga pelayanan yang dimulai dari tanggal 24 April sampai pada tanggal 9 Mei 2024 baik di daerah Semarang, Surabaya, Madiun, Solo, Cirebon, Bandung, Jakarta, Samarinda, dan Makassar dapat berjalan baik dan banyak jiwa yang diberkati Tuhan. Dan yang mari di setiap daerah tersebut dapat kembali mekar usai pandemi COVID-19 yang sekian lama tidak bersama-sama beribadah. Dan juga tim Mission Trip Anjang Sana Yamari bersama pengurus Yamari Samarinda, mitra dan sahabat Yamari Samarinda dapat meletakkan batu pertama pembangunan Panti Asuhan Anak dan Panti Jompo Harapan Embun Kasih oleh Bapak Pendeta Andreas Abianto yang disaksikan oleh Bapak Andri Setiono yang mempersembahkan tanah untuk menggenapi visi yang diterima dari Tuhan. Dan selanjutnya kami berdoa untuk pembangunan gedung tersebut. Tuhan sajalah yang menyediakan seluruh berkat yang dibutuhkan. Demikian juga menyediakan setiap donatur maupun pemerintah untuk kelangsungan pembangunan Panti Asuhan Anak dan juga Panti Jompo tersebut. Kami yakin Tuhan yang memberikan visi, Tuhan jugalah yang menyelesaikannya dengan cara Tuhan sendiri melalui setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar concern dengan memperhatikan masa depan daripada mereka yang sungguh-sungguh terabaikan. Allah Bapa di surga, saya menyerahkan Yamari Pusat bersama Bapak Pendeta Johannes Jamari dan Ibu dalam mempersiapkan pelayanan di Kopeng berupa seminar hamba-hamba Tuhan, seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian penyegaran iman yang akan diadakan pada tanggal 11 sampai 13 Agustus 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-hambamu dalam persiapan dan juga persiapan pembicara seminar dan KKR serta kebutuhan dana agar kuasa dan campur tangan Tuhan nyata, sehingga melalui semua acara ini umat Tuhan diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa kami yang di surga, berkati Yamari Semarang dan Yamari Pusat Jakarta sebagai panitia yang diketuai oleh Ibu Marcella Yeni, Ketua Yamari Semarang, yang secara bersama-sama dalam mempersiapkan retret nasional Yamari ke-11 bertempat di Hotel Metro Park View Semarang dan akan berlangsung dari tanggal 14 sampai 17 Agustus 2024 mendatang. Dan persiapan-persiapan yang dilakukan meliputi kebutuhan dana, rekrut peserta, pembicara, dan kesiapan dari pemilik hotel agar semua dapat berjalan lancar dan juga seluruh panitia tetap sehat dan tetap terus bersama-sama sehati sepikir dalam mempersiapkan momen ini, sehingga melalui momen ini semua utusan Tuhan yang datang dari Yamari berbagai kota dan juga sahabat Yamari dari berbagai kota diberkati oleh Tuhan dan kembali menjadi berkat bagi Tuhan di tempat masing-masing. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan sahabat Yamari yang bersama-sama beribadah saat ini
dan juga yang sedang mengalami berbagai persoalan dalam hidup, juga yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka karena mengalami sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung, sakit demam berdarah, cuci darah, sakit stroke, darah tinggi, demam, dan juga demam berdarah, tipes, dan lain-lain. Saya berdoa kiranya mereka menerima belas kasihan Tuhan melalui mujizat kesembuhan dan memulihkan mereka dan memberkati tim medis yang merawat dan juga obat-obatan yang dipakai sehingga mempercepat akan kesembuhan daripada anak-anakmu ya Bapa, serta memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu karena dihimpit oleh berbagai tantangan dalam hidup mereka, baik dalam keluarga, kehidupan anak-anak, kehidupan suami istri. Oh Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan turun dalam kehidupan mereka sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan mereka, agar mereka juga kembali tegar dalam menjalani kehidupan ini serta mengakui bahwa pertolongan satu-satunya yang akurat adalah bersama dan di dalam Tuhan. Allah Bapa di surga, ini doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong yang setia, dan penjawab doa yang pasti. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekarang ku Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Memberkati
sampai bertemu kembali di ibadah online yang mari yang ke-191. Tuhan Yesus memberkati kita semua.